Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat malam, salam jumpa dengan saya, Pendeta Sonya Mediarto Sitania Pesi dari GPIB Jemaat Pasar Minggu di Jakarta Selatan. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri hari ini, mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih karena pertolongan dan penyertaan Tuhan yang setia kepada kami sepanjang hari ini. Ketika kami akan merebahkan diri kami pada malam hari ini, Engkau memperkenankan kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan ini bukan saja kami baca dan kami dengar, melainkan di dalamnya kami memperoleh hikmat dan pengertian Tuhan. Lalu Tuhan kiranya memampukan kami untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-12 yang menyatakan kepada kita, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, ada seorang teolog Jerman yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia pernah menuliskan sebuah kalimat atau dia mengajukan sebuah pertanyaan yang mengatakan begini, apa sih yang membuat orang Kristen berbeda dengan orang-orang yang lain? Pertanyaan ini kemudian dia jawab sendiri dengan mengatakan bahwa perbedaan itu terletak pada gaya hidup. Nah, gaya hidup yang bagaimana? Dia katakan bahwa gaya hidup yang seperti dikhotbahkan Yesus di bukit. Apa yang diperlihatkan oleh Yesus? Yang diperlihatkan adalah gaya hidup yang benar-benar gaya hidup penuh dengan ketulusan. Gaya hidup yang penuh dengan pengorbanan diri. Gaya hidup yang benar-benar penuh dengan kerendahan hati, yang tidak pura-pura, dan juga yang penuh dengan kelemah lembutan yang totalitas. Nah, gaya hidup yang juga tanpa syarat memperlihatkan kasih kepada musuh-musuhnya. Dia tidak membedakan, dia terus memperlihatkan kasih itu baik kepada orang-orang yang menyukainya, tapi juga kepada orang-orang yang tidak menyukainya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih adalah kata yang paling sering kita ucapkan. Dan kadang-kadang kalimat kasih itu mudah kita ungkapkan, tapi seringkali kita lupa atau bahkan kita tidak mampu memberlakukannya dengan totalitas hidup. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, saudara-saudara, dengan jelas penulis 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12 ini mengajak kita untuk hidup saling mengasihi.
Sebab menurutnya ketika orang memberlakukan kasih itu, maka Allah ada di dalam dirinya. Allah yang terlebih dahulu memperlihatkan kasih-Nya kepada kita, menurutnya kita pun harus memberlakukan kasih itu dalam keseluruhan hidup kita. Mari kita lihat di bagian ayatnya yang ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi yang dilakukan oleh Allah dalam bacaan kita pada kesempatan malam hari ini adalah Dia memperlihatkan kasih-Nya yang begitu sempurna. Kasih yang Ia perlihatkan adalah kasih yang senantiasa membuat kita bercermin bahwa sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengikut Yesus, maka pola hidup kita adalah pola hidup yang merujuk pada perbuatan kasih Kristus yang Ia lakukan di atas kayu salib. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-9, saudara-saudara, di situ dengan jelas 1 Yohanes pasal 4 ini mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, dengan cara Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya apa? Supaya saudara dan saya hidup olehnya. Jadi pengorbanan Allah di dalam Kristus Yesus membuktikan kasih-Nya yang sungguh sempurna, kasih-Nya yang totalitas, tanpa pura-pura, tanpa paksaan. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Kasih yang benar yang terwujud pada salib Kristus. Itulah sebabnya yang kita lihat pada salib Kristus adalah pengorbanan yang sadar dan sukarela. Dan pengorbanan ini bukan pengorbanan menjadi orang atau korban yang tak berdaya. Yang saudara dan saya lihat dalam peristiwa penyaliban Kristus itu adalah sebuah ketaatan yang totalitas. Yesus benar-benar taat kepada Bapa. Bahkan Ia mau melewati penderitaan di kayu salib yang seharusnya saudara dan saya berada di situ. Yang kita lihat pada salib itu adalah ketaatan yang totalitas dan bukan penyerahan diri yang membabi buta. Kemudian yang kita lihat di sana juga pada salib Kristus adalah pengampunan bagi para pendosa, bukan toleransi terhadap dosa. Juga yang kita lihat pada salib Kristus adalah sikap yang tegar menghadapi kematian dan penderitaan, bukan sikap terpaksa menerima penderitaan itu. Itulah kasih yang sebenarnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang Yesus lakukan pada peristiwa salib itu adalah mengubah manusia. Manusia yang tadinya berdosa, manusia yang tadi hidupnya terpisah dengan Allah, lewat proses penyaliban Kristus itulah kasih itu mengubahnya. Kita kemudian menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Kita yang tadi hubungannya terpisah dan terputus dari Allah, disatukan oleh Allah lewat peristiwa kematian Kristus. Dan inilah bentuk kasih Allah kepada manusia. Tepatlah apa yang dikatakan dalam bacaan kita pada malam hari ini, bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita dan Ia menunjukkan kasih-Nya kepada kita manusia. Yesus menjadi korban pendamaian, dan lewat pendamaian itulah saudara dan saya kemudian diselamatkan. Itulah yang menjadi catatan pada ayatnya yang ke-11,
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Martin Luther dia pernah mengatakan begini, kasih itu harus membenci. Apa maksudnya kasih itu harus membenci? Dia katakan bahwa kasih itu adalah ketika kita membenci dosa yang kita lakukan, tetapi mengasihi orang yang melakukan kesalahan itu. Jadi dosanya yang kita benci, tapi orangnya tetap berada dan mendapatkan kasih dari kita. Karena dosa itu kemudian kan menjadi penghambat hubungan kita dengan Allah. Bahkan dosa itu juga bisa menjadi penghambat antara kita dengan sesama. Itulah sebabnya mengapa penulis surat Yohanes ini mengajak kita semua untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudara, mereka yang hidup di dalam kasih Allah sudah barang tentu mengasihi sesamanya. Dan dia kemudian memperlihatkan pola atau gaya hidup mengasihi sesama. Nah, gaya hidup yang mengacu pada Kristus itulah yang kemudian penulis Yohanes ini mengajak kita untuk mempraktekannya dalam kehidupan bersama. Bahwa mereka yang hidup di dalam kasih itu akan memperlihatkan gaya hidup yang berbeda dengan orang lain. Mengapa? Karena inilah bukti dan perbedaan yang dimaksudkan bahwa kita harus mengasihi Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, lazimnya atau biasanya kan kita menuntut orang lain ya, tetapi kasih mengajarkan terbalik, justru menuntut diri kita sendiri. Menuntut diri kita untuk terlebih dahulu mengasihi setiap orang dalam kepelbagaian status sosial mereka, keberadaan mereka, lingkungan mereka, bahkan juga kehidupan mereka. Yesus kan mencanangkan hukum kasih ya kepada kita. Maka pertama-tama yang Yesus lakukan adalah dia memberlakukan kasih itu pada dirinya sendiri. Inilah yang terjadi di atas kayu salib. Perwujudan kasihnya kepada Bapa dalam bentuk ketaatan yang totalitas, memikul salib dan mati secara terhina dan terkutuk. Karena itulah bentuk kasihnya kepada manusia yang berdosa, karena dosa itu telah ditanggungnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang lazim orang mengorbankan sesamanya untuk kepentingan diri sendiri. Maka orang yang hidup dalam kasih sebaliknya, dia mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan orang lain. Kasih yang sejati ditampilkan dalam hidup bersama, saling mengampuni, tidak ada dendam yang senantiasa mempengaruhi kehidupan kita untuk berlaku saat ketika kita berada dalam pergumulan kehidupan. Allah di dalam Kristus mengajak kita untuk membuka hati kita untuk mengampuni sesama. Itulah bentuk kasih yang kemudian Kristus tampilkan kepada kita. Kasih yang sejati ditampilkan dalam hidup bersama, saling mengampuni satu terhadap yang lain. Tidak suka mendendam dan tidak menahan atau berlama-lama dalam kebencian di dalam hatinya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih yang sempurna juga ditujukan dalam perilaku hidup bersama dan saling menerima keterbatasan, menerima kekurangan orang lain. Kehidupan yang dijalani bersama itu
dapat mewujudkan rasa damai, sejahtera, keamanan dalam bentuk-bentuk kehidupan sehari-hari. Kasih yang diwujud nyatakan dalam bentuk gaya hidup Kristus dapat kita lakukan dengan cara misalnya gaya hidup seperti seorang murid yang mengacu pada Yesus sebagai gurunya. Gaya hidup yang sederhana, bukan hedonisme, ya. Gaya hidup pengampun, bukan pendendam. Gaya hidup memberi, bukan menahan berkat yang Tuhan berikan. Gaya hidup yang mengasihi sesama tanpa melihat perbedaan ras, agama, warna kulit, bahkan bahasa. Sebab yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus dan yang mengasihi Allah adalah memberlakukan kasih yang telah ditujukan Kristus kepada kita. Ia mengasihi kita meskipun kita tidak layak dikasihi. Mari saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita beristirahat, marilah dengan pertolongan Roh Allah yang kudus, kita senantiasa dimampukan untuk hidup mempraktekkan kasih Kristus dalam seluruh perjumpaan kita, dimanapun Tuhan mengutus kita untuk berkarya. Dengan cara itu, kita memperlihatkan bahwa Allah sungguh mengasihi kita dan kita sungguh mengasihi Allah. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita beristirahat malam. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa kebenaran firman Tuhan telah kami baca dan kami dengar. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami memberlakukan kasih Allah yang telah terlebih dahulu Tuhan memperlihatkannya kepada kami. Tuhan kiranya menolong kami untuk hidup bersama dengan penuh cinta kasih. Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami senantiasa memberlakukan cinta kasih itu kepada setiap orang. Tuhan juga mengajarkan kepada kami untuk senantiasa boleh mengampuni kesalahan orang lain, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kami. Ya Bapa di dalam surga, kami akan merebahkan diri kami. Kami mohon Tuhan menjaga, memelihara, dan menyertai istirahat kami. Biarlah kami semua berada dalam kuasa penyertaan Tuhan, sehingga esok hari di dalam perkenanan Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan dan kesehatan yang baik, dan dimampukan menjalani satu hari kehidupan bersama dan di dalam Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Tuhan pada malam hari ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kiranya Roh Tuhan yang kudus menyertai, menolong, dan memberkati kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Shalom Sobat Teruna. Nah, sebentar lagi kita tahu kan, Bangsa Persekutuan Teruna GPIB akan memasuki usia yang ke-40 tahun. Nah, dalam rangka HUT KPT akan ada acara besar lingkup sinodal nih. Nah, disampingkan ada kakak Ketua Dewan Persekutuan Teruna GPIB, Kak Valentino Sopacua, atau biasa dipanggil Kak Tino.
Halo Kak Tino. Halo Kak Pinka. Gimana kabarnya Kak? Luar biasa. Luar biasa. Kak kan tahun depan nih, bulan Januari, PT kita akan ulang tahun ke-40. Betul. Kira-kira akan ada acara apa nih Kak? Katanya ada acara lingkup sinodal nih yang akan dilaksanakan. Betul Kak Pinka. Ya, berhubung memang bertepatan dengan usia yang genap 40 tahun, maka dari itu PLKPT tahun ini mendapat keistimewaan untuk melaksanakan acara lingkup sinodal. Setelah sekian lama kita melaksanakan ibadah HUT ini secara daring, kali ini kesempatan kita juga untuk melaksanakan kegiatan HUT dan juga Bible Talk Menteri Nasional secara daring. Bisa diceritakan lebih lanjut nggak Kak? Ini Bible Talk ini temanya, terus nanti pelaksanaannya di mana, kapan Kak gitu? Baik, Bible Talk ini ya sesuai dengan namanya, tentunya akan ada kegiatan PA yang paling mendasar di sana. Ada beberapa sesi-sesi refleksi di hari-hari pertama dan kedua. Ada juga God Talent di situ, dan juga ada beberapa materi yang akan dibukakan oleh narabina di lingkup GPIB. Dilaksanakan di bulan Februari, tanggal 17 sampai 19. Kebetulan, puji Tuhan, Bupal Bali NTB bersedia untuk menjadi penyelenggara. Oleh karena itu, Bible Talk ini akan diselenggarakan di Seminyak Bali, tepatnya di Puri Shalom. Sekali lagi dari tanggal 17 sampai 19 Februari. Begitu Pak Pinka. Wah, menarik banget ya. Itu nggak sabar, dekat lagi ya Kak ya. Udah tinggal menjelang pelaksanaannya. Kira-kira apa sih yang menjadi tema inti pelaksanaan Bible Talk ini Kak? Ya, jadi tema inti sesuai dengan spirit beberapa program kita sebelumnya, yaitu You Are Not Alone. Kalau di antara adik-adik atau kakak lain masih ingat kita ada webinar You Are Not Alone, ini sebenarnya adalah kesinambungan atau benang merah dari acara tersebut. Namun kali ini kemasannya berbeda. Sesuai dengan namanya Bible Talk, kita akan memotivasi para pelayan, adik-adik teruna, bahkan dalam kesempatan ini orang tua untuk menggalakkan kegiatan pengenalan Alkitab bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah-rumah, sehingga ada kelompok-kelompok PA yang dibentuk setelah acara ini selesai diselenggarakan. Wah, pasti menarik banget ya Kak. 3 hari itu akan bermakna banget. Betul. Untuk orang tua juga ikut serta, yang pasti teruna dan kakak lain semua bisa ikut ya acara Betul. ini. Oke Kak, mungkin menjelang HUT kita ada pesan-pesan nggak? Ini khususnya buat teruna dan kakak lain menjelang HUT ke-40 PLKPT. Ya, bagi adik-adik teruna dan pelayan teruna dimanapun berada, tetap semangat dalam pekerjaan Tuhan. Cintailah firman Tuhan, karena itu adalah bekal yang paling mendasar. Di tengah-tengah arus informasi yang tak terbendung ini, mari kita kembali ke Alkitab sebagai satu-satunya dasar atau satu-satunya referensi sumber kebenaran itu sendiri. Karena terlalu banyak referensi di luar sana, maka dari itu let's back to the Bible. Wah, udah jadi closing statement ya Kak Tino ya. Terima kasih banyak Kak Tino. Sama-sama Kak Pinka. Ayo adik-adik teruna kakak lain bahkan juga orang tua di jemaat masing-masing, kita ikut partisipasi nih dalam kegiatan Bible Talk Intergenerasional di Bali bulan Februari 2023. Pendaftaran sudah dibuka, bisa daftar dari sekarang. Ditunggu ya. Semuanya tetap bersemangat tanpa ragu-ragu. Semua teruna GPIB. Terima kasih. Terima kasih semuanya.